bed. Music bed. Music bed. Shalom jemaat Tuhan semuanya. Kita bersyukur hari ini bahwa hari ini kita tetap beribadah kepada Tuhan. Saya mau bacakan satu firman Tuhan kepada kita semua. Dari Roma 8 ayat 35. Dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Katakan kiri kananmu bahwa engkau pemenang. Engkau pemenang. Allah sudah menentukan engkau menjadi seorang pemenang. Berikan kemuliaan bagi Dia. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Sama-sama kita katakan. Kita mau puji Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Katakan lebih dari pemenang.
bagi Engkau Yesus, karena Engkau sudah menentukan bahwa hidup kami terus menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terus bawa hidup kami supaya terus terhubung kepada Tuhan. Bawa hidup kami mengasihi Engkau, dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Bentuk pikiran kami, keinginan kami, supaya semuanya searah kepada firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Yes God. Amin. Kita katakan kekuatan di jiwaku. Yes Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Yes God, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Yesus, tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya, mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali terjadi kita tidak bisa menjawab mengapa hal ini terjadi, mengapa masa-masa seperti ini terjadi. Tapi firman Tuhan katakan di Yohanes 9, murid-murid bertanya pada Tuhan Yesus, kenapa itu ada orang yang terlahir buta? Dosa siapa? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Tuhan Yesus jawab dengan jelas, bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya. Tapi saudaraku, camkan, catat ini dalam hatimu, tertulis kekal dalam hatimu. Tuhan katakan itu boleh terjadi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupnya. Oh, segala sesuatu boleh terjadi. Kita tidak tahu mengapa hal ini terjadi, tapi kita tahu ujungnya, yaitu pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam diri kita. Pekerjaan-pekerjaan yang extraordinary akan dinyatakan dalam hidup kita, menjadi bukti bagi kebesaran Yesus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan pada Tuhan. Engkau baik, Engkau hebat, Engkau mulia Tuhan, Engkau dahsyat Allahku. Dalam setiap keadaan Engkau tidak pernah berubah. Yesus, Yesus, kami serukan namamu dan hati kami lega karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengar firman. Firman-Mu adalah kelepasan bagi kami. Kelepasan kami bukan di luar sana. Kelepasan kami adalah dengan duduk di depan kakimu, mendengar Engkau bersabda, mendengar Engkau berfirman. Dan kaki yang sama yang duduk di depan Engkau akan bertindak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi rekan-rekan, apa kabar? Rekan-rekan, apa kabar di masa seperti ini? Harusnya tidak menjadi pertanyaan basa-basi lagi. Karena saudaraku, kalau kita menjawab apa kabar itu salah hidup kita. Kalau kita menjawab apa kabar dengan hanya mendengar kabar-kabar dari tempat lain, bukan dari kabar firman Tuhan, maka akan semakin buruk keadaan kita. Tapi kalau kita menyatakan apa kabar, kabarku sesuai dengan apa yang ditetapkan firman Tuhan, maka roh kita akan tetap menyala-nyala. Ya, karena itu jawablah apa kabar. Kabarku adalah selalu kabar baik dalam Yesus. Aku memang belum melihatnya, tapi aku akan mengerjakannya bersama-sama di dalam Yesus. Ya, nah rekan-rekan, kita mau kenalan dulu. Nih ada rekan kita yang baru. Ya, ini namanya kenalan. Ini namanya kungkang, terkungkung dan terkekang. Ya, kungkang itu adalah mamalia terlambat di muka bumi. Kecepatannya hanya 4 meter per menit. Nah, dengan lambatnya itu nggak masalah jika keadaan masih aman. Jika makanannya masih banyak, kungkang nggak masalah. Mulai masalah ketika makanannya mulai tidak ada lagi. Maka kungkang akan melihat, loh kok tidak ada lagi makanan saya. Kungkang pertama-tama dia akan coba cari. Tapi catatan pengetahuan mengatakan bahwa kungkang itu hanya mau bergerak di radius 500 meter. Dia akan coba cari makanan itu nggak ada, aku coba cari makanan lain. Ketika dia tidak temukan, maka dia katakan, nggak ada kok. Ya, aku sudah coba dan aku gagal. Maka apa yang dilakukan kungkang? Dia balik lagi, dia mengkungkung diri, dia balik lagi ke habitat kenyamanannya. Dia melakukan yang namanya WFH, bukan work from home, tapi apa? Waiting from habitat. Dia katakan, mudah-mudahan suatu saat nanti makanan aku akan kembali mendatangi aku. Aku duduk nyaman aja di sini. Dan karena itu dia melakukan pengekangan diri. Maka dia melakukan semacam yang namanya semi hibernasi. Apa yang dilakukan kungkang? Dia akan tidur dengan nyaman-nyaman saja. Dia akan matikan kapasitas hidup dia. Dari 100% tinggal 10%. Dia bisa tahan nafasnya selama 40 menit. Ya, sebenarnya dia tuh penyelam yang bagus loh. Dia good diver, ya. Dia matikan kehidupannya, ya, dengan harapan nanti, ya, makananku akan kembali lagi. Iya, kalau masalah sekarang ini akan cepat berlalu. Tapi jangan-jangan era ini bukan hanya COVID-19, nanti COVID-10, bisa saja COVID-100. Kita harus selalu siap, saudaraku. Ya, jangan mengkungkung dan mengekang diri kita. Mari kita do something di dalam Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh perempuan yang siap pendaran. Dia beda. Ya,
dia seorang penyakit perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Sebenarnya dia harusnya ada di habitat dia, yaitu habitat orang sakit. Habitat orang sakit ya di situ-situ aja, nggak akan bisa bergerak. Tapi dia dengar firman Tuhan. Nah, ini catatannya. Dia dengar kabar tentang Yesus datang ke kotanya. Dan bagi dia ini sudah cukup untuk dia menerobos. Saudaraku, kita nggak butuh alasan lain. Kita nggak butuh fakta-fakta dan data-data yang lain. Kita hanya butuh satu, yaitu firman Tuhan sudah dinyatakan bahwa Yesus datang ke hidup kita. Maka apa yang dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan ini? Maka dia sebenarnya dia bisa katakan, aku kan sudah sakit pendarahan 12 tahun dan keadaan sudah semakin buruk. Uangku sudah tidak ada lagi, habis semuanya. Maka kalau Yesus itu benar-benar nabi yang daripada Tuhan, maka dia tahu dong aku yang sakit. Maka dia yang datang ke aku, bukan aku yang datang ke dia. Atau dia bisa katakan, lah aku nih orang sakit pendarahan nih. Tolong dong kamu yang sehat-sehat tuh menyingkir, berikan jalan bagiku supaya aku bisa ke Yesus. Oh enggak saudaraku, dunia ini kejam. Karena itu kau harus kuat di dalam nama Yesus. Maka kau katakan, di dalam Tuhan. Maka perempuan ini yang sakit pendarahan dikatakan dalam Tuhan, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Maka apa yang dilakukan rekan-rekan? Dia menerobos. Oh, rekan-rekan kata menerobos itu terlampau heroik. Ya, yang sebenarnya dilakukan apa? Merayap. Ya, merayap. Oh, saudaraku, dia tahu dia harus menjamah jubah Yesus. Maka dia nggak bisa berdiri, saudara. Dia nggak bisa lagi jalan. Udah nggak ada tenaga lagi. Maka dia merayap di tengah kerumunan banyak orang. Tangannya terinjak. Kepalanya terinjak, dia tertendang, tapi dia merayap terus. Oh, debu-debu, batu-batu kena ke wajah dia, matanya mungkin kemasukan pasir, tapi dia nggak peduli. Asal ku jamah saja jubah Yesus, pasti aku semua. Maka dia terus terinjak makin banyak, makin mendekat Yesus, makin banyak kerumunan orang. Jadi makin mendekat Yesus, makin terinjak dia, makin terinjak, tapi dia terus sampai dia jamah. Dan lihat saudaraku, Alkitab mencatat, bukan Yesus loh yang memberikan power pada dia, tapi dialah yang menarik power dari Yesus. Mari gereja Tuhan, jadilah gereja yang menarik power daripada Yesus. Karena itu saudaraku, kita akan pelajari. Ada waktu-waktu di mana kita seperti di Mesir. Kita inginnya di dalam Tuhan, cepat-cepat kita mengalami suatu yang extraordinary di Kanaannya Tuhan. Tapi Tuhan katakan, nggak mungkin kau pergi ke Mesir, ya, untuk mengalami extraordinary di Kanaan tanpa aku do something. Nanti kita lihat apa yang do something di sini. Ya, nggak mungkin. Kau hanya sekedar berubah dari budak Mesir menjadi budak Kanaan. Statusnya tetap sama, budak. Hanya lokasinya beda. Tadi di Mesir, sekarang di Kanaan. Karena itu Tuhan katakan, maka ada sesuatu yang aku harus ubah. Aku harus cabut tuh mental Mesirmu. Di sini Tuhan katakan harus cabut, mental nih harus cabut. Mental yang sudah kita peroleh selama kita bertahun-tahun di Mesir yang buat kita nyaman sebagai budak loh. Ya, nyaman, maka Tuhan katakan, maka karena itu, ya, kalau kau sudah punya mental nih, maka kau siap untuk aku disiplinkan. Saudaraku, kita bicara deo. Tapi lihat, yang pertama-tama mental kita harus diubahkan. Mental kita harus diubahkan dari mental budak menjadi mental penakluk. Karena itu saudaraku, mari kita bahas firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 24 sampai 31. Apakah semuanya sudah baca di rumah sebelumnya? Ya, dan rekan-rekan, apakah kita sudah sama-sama menjawab pertanyaan 3 hal yang membuat orang Israel, yang membuat Yosua dan kawan-kawan sanggup menjadi penakluk di Kanaan? Ya, kita akan bahas 5 menit, 7 menit. Anda coba diskusi di rumah kembali. Ya, pauskan, coba tekan layar YouTube Anda 1 kali, pause. Kita akan bahas ini, Anda akan bahas di rumah 5-7 menit. Sebelum nanti kita akan lanjutkan lagi firman. Tolong tekan pause dan coba bahas di rumah 5-7 menit. Mengapa orang Israel, Yosua dan kawan-kawan sanggup menjadi penakluk di Kanaan? 5 menit, 7 menit, nanti kita akan kembali lagi. Oke, Bapak Ibu sudah sama-sama diskusi di rumah. Mari kita baca firman Tuhan. Ya, kita baca Ibrani 11 ayat 24. Sama-sama, demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Karena iman, maka Musa setelah dewasa, ngapain? Menolak disebut anak putri Firaun. Rekan-rekan, ini masalah apa nih? Ya, Musa aman-aman saja sebenarnya. Tapi Musa mengerti bahwa dia bukan orang Mesir.
maka dia tahu dia itu adalah umat Tuhan. Ini adalah suatu mental yang menolak untuk menjadi sama dengan dunia. Mental Musa adalah sejak awal karena diajari oleh keluarganya. Maka dia tahu bahwa dia bukan orang Mesir. Dia adalah orang Israel. Dia adalah bangsa Allah. Maka dia menolak berpikir dengan cara yang sama dengan orang Mesir. Rekan-rekan, dia tidak ingin menjadi terkungkung oleh Mesir. Dia tidak ingin menjadi budak Mesir. Dia mempunyai mental orang merdeka di dalam Tuhan. Saudaraku, kita sebut saja ini adalah pertama-tama Tuhan ingin memastikan ya, mental kita berubah dari mental budak menjadi mental merdeka. Dari tidak mengerti sama sekali bahwa kita pikir kita sama dengan orang dunia, terikat sama seperti dunia, melakukan berpikir sama seperti dunia. Oh tidak, saudaraku. Tuhan ingin membuat kita sejak awal mengerti bahwa kita adalah orang yang sudah dibebaskan merdeka dalam Tuhan. Kita tidak perlu tunduk dengan ketetapan-ketetapan dunia. Rekan-rekan. Ya, yang kedua kita baca. Ya, saudaraku, karena itu di 25, karena itu ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26, kenapa? Karena Musa sejak awal, 26 coba kita lihat. Apa yang membuat dia bisa punya mental merdeka ini? Ya, karena apa? Ayat 26 sama-sama kita baca. Ia menganggap penghinaan karena Kristus ya, sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Dia tidak peduli apa yang boleh diberikan oleh Mesir. Ya, sebab pandangan ia arahkan kepada upah. Dia punya pernyataan dari Tuhan, ada upah sorgawi, ada berita firman Tuhan, dan dia pegang itu, saudaraku. Maka dia menjadi orang merdeka. Nah, rekan-rekan, ini yang pertama. Yang kedua kita lihat, mental Musa itu seperti apa? Ya, ayat 27. Karena iman, ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan muka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Oh, rekan-rekan, ini kita sebut ini adalah Tuhan ingin membuat kita dari mental yang takut intimidasi menjadi mental pemberani. Tidak takut intimidasi. Tidak takut intimidasi raja-raja dunia ini. Ya, murka-murka raja dunia ini tidak takut. Saudaraku, rekan-rekan, ya, saya mungkin sudah pernah cerita. Ya, waktu itu apa ya? Hari Senin Pak Jokowi mengumumkan bahwa Indonesia kena COVID. Hari Senin itu saya lagi ada di hotel Sultan. Saya lagi mengajar di sana 1 hari penuh. Waduh, keadaan waktu itu langsung seru. Dan saudaraku, saya 3 hari seterusnya saya masih ada di situ. Hari Selasanya sampai hari Jumatnya. Ya, dan hotel itu tidak ada deteksi temperatur. Semua orang bebas masuk di situ, dan di situ banyak orang Cina, orang Jepang, pokoknya saya lihat tampang Korea, dan berseliweran di lobi, di ruang makan segala macam. Dan saya kena dengan mereka. Dan baru saya mengerti, waduh, ini adalah yang namanya COVID itu adalah penyakit pernafasan. Saudaraku, saya mau cerita, ya, karena penyakit bawaan di dalam diri saya tuh nggak boleh kena penyakit pernafasan. Ya, dokter katakan pada saya, ya, kalau saya kena penyakit pernafasan, ya, jantung saya tidak akan bertahan, saya akan mati. Jadi secara statistik, kalau saya kena COVID, saya pasti mati. Dan itu, saudaraku, itu begitu menghantui saya. Hari Jumat itu, waduh, ini orang berseliweran segala macam. Saya sempat agak sedikit marah-marah sama orang hotel dengan nada tinggi. Saya kan, ini kok bagaimana? Ya, kok ini berseliweran, orang nggak jelas, tidak ada mekanisme sedikit pun, mekanisme manajemen resiko. Kita makan bersama-sama dengan mereka di ruang makan sama segala macam. Kita nggak tahu tuh orang dari mana. Ya, dan rekan-rekan pada waktu itu saya juga semakin hari Jumat itu, ya, saya dapat kabar, saya dapat WhatsApp segala macam, semua kelas-kelas training saya batal, jualan saya hilang. Waduh, saya terus terang rekan-rekan, pada waktu itu saya sangat terintimidasi. Ya, saya terintimidasi, waduh, nih 2 minggu lagi nih ada masa inkubasi nggak ya? Ya, saya terkena nggak penyakit COVID? Ya, kalau kena, ya saya termasuk orang yang pasti akan meninggal secara statistik dunia. Dan pada waktu itu jualan saya, ya, hilang semuanya. Tapi pada waktu itu Tuhan arahkan saya, oh nggak usah dipikirin COVID. Mulai Tuhan tenangkan hati saya ketika saya datang pada Tuhan, ayo lakukan sesuatu di dalam Tuhan. Jangan peduli dengan intimidasi raja-raja dunia ini.
Lakukan sesuatu dulu. Pada waktu itu Tuhan dapatkan, yang paling penting pada waktu seperti ini adalah doa harus tetap hidup. Doa harus tetap hidup. Connection dengan Tuhan harus tetap jalan. Itu yang paling penting pertama-tama diselamatkan. Maka pada waktu itu saya pikir, apa ya? Supaya doa kita tetap jalan. Doa Selasa kita harus tetap jalan, bahkan semakin jalan. Maka pada waktu itu saya pikir, saya coba tanya sini, gimana kira-kira? Akhirnya kita ketemu dengan Discord. Maka saya coba susun prosedurnya. Ayo cepat, kita harus berdiscord. Kita harus pede. Selasa online harus jalan. Saya mulai mengalihkan pikiran saya dari intimidasi raja-raja dunia. Dari murka raja dunia, dengan berdoa kepada Tuhan. Maka rekan-rekan kita akan lihat, ini mental berani, mental yang mengalihkan pandangannya kepada upah, kepada pemberitaan firman, bukan pada intimidasi dunia. Yang ketiga rekan-rekan, apa mentalnya Musa? Ayat 27. Nah ini. 1, 2, 3 ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir. Rekan-rekan. Ayat 28 itu. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pembersihan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Saudaraku, ini kita sebut saja ini mental Passover, mental Paskah. Mental yang sama yang dialami oleh wanita yang sakit pendarahan. Aku harus nerobos, aku harus pass over, aku harus lewati, aku harus terobos, apapun yang terjadi, aku harus tidak boleh binasa. Saudaraku, perempuan yang sakit pendarahan itu tahu bahwa sebentar lagi dia akan binasa. Kalau dia terus-terus itu, pendarahannya akan semakin parah. Dia katakan bahwa keadaan sudah semakin jelek, maka entar lagi dia akan mati. Maka dia tidak punya pilihan lain kecuali datang pada Yesus. Saudaraku, seringkali terjadi kita masih punya pilihan lain untuk tetap di Mesir, untuk tetap dengan kehidupan kita yang lama. Maka kita akan stay aman-aman. Tapi Musa, dia tahu pembinasa akan datang. Maka bagian dia harus meninggalkan Mesir. Walaupun tulah 1, tulah ke-9 sepertinya Firaun tidak bergoyang, tapi dia tahu dia harus mengadakan Paskah. Mental Paskah adalah mental mempersembahkan hidupmu, mempersembahkan persembahan pada Tuhan, untuk sama-sama dengan Tuhan melakukan penerobosan. Saudaraku, mari kita lihat, Anda harus menjadi mental orang merdeka. Anda tidak dari dunia ini, Anda hanya pendatang di dunia ini. Mental kedua adalah mental Anda tidak perlu takut dengan kata-kata raja dunia. Mari dengar kata firman Tuhan. Maka mental itu yang ketiga akan lahir adalah mental yang menerobos. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asal aku ikut perintah Tuhan saja, aku akan melalui COVID-19 ini dengan kemenangan demi kemenangan. Kalau tiga mental ini sudah ada di dalam diri umat Tuhan, maka Tuhan akan siap membawa kita dalam suatu proses pendisiplinan. Rekan-rekan, kalau kita baca di Ibrani 11 ini tidak ada secara spesifik mengatakan disiplinnya seperti apa. Tapi kalau kita baca di Keluaran, di Ulangan, maka rekan-rekan kalau kita coba simpulkan dalam hal 3 disiplin. Apa sih bedanya antara orang Israel waktu di Mesir ketika orang Israel di gurun? Apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada mereka? Maka kita lihat yang pertama adalah, kalau di Mesir, mereka tuh makan dari hasil bumi Mesir. Tapi kalau di padang gurun, mereka bukan makan dari hasil bumi Mesir, mereka makan dari sorga. Mana? Dan mana ini harus diambil tiap hari, rekan-rekan. Harus selalu ada yang baru, mana yang baru. Ini adalah disiplin untuk baca firman Tuhan, triple portion. Tiap hari harus dapat suatu pernyataan yang baru dari Tuhan. Rekan-rekan, kalau di era COVID-19 ini, di era yang tidak enak ini, kalau rekan-rekan tidak dapatkan pernyataan apapun ketika saat teduh, hati-hati, hidup kita akan semakin buruk, rekan-rekan. Tapi kalau tiap hari Tuhan selalu memperbarui firman-Nya, Tuhan selalu nyatakan suatu kebenaran-kebenaran yang membuat kepala kita semakin tegak dalam Tuhan. Itu namanya disiplin mana. Kita dapatkan kebenaran Tuhan yang baru tiap hari. Nah, yang kedua, rekan-rekan, kalau di Mesir, orang Israel itu bergerak atau melakukan sesuatu itu karena dicambuk, mereka sebagai budak, karena disuruh oleh mandor-mandor Mesir. Tapi di padang gurun, mereka bukan karena disuruh. Mereka bergerak karena mereka melihat dengan jelas tiang api dan tiang awan. Saudaraku, ini kita berdoa supaya di masa COVID-19 ini dihasilkan nabi-nabi baru yang bisa melihat secara visual. Sama seperti orang Israel melihat tiang api. Bahkan malam pun mereka bisa tetap melihat tiang awan. Tiang terbalik, saudaraku
tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Rekan-rekan, ini pernyataan. Kisah 2 juga sudah mengatakan ini, bahwa orang-orangmu yang muda akan melihat penglihatan, suatu yang visual, saudaraku. Yang kita bisa melihat di COVID-19 ini, kita harus melakukan apa? Tuhan ajar kita untuk melihat yang dari sorga, bukan melihat apa yang dari dunia. Bahkan malam-malam pun kita bisa bermimpi. Firman Tuhan katakan, orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Ini suatu Tuhan ajarkan disiplin baru untuk melihat, untuk mendapatkan suatu pernyataan-pernyataan profetis di era COVID-19. Kalau kita tidak dapatkan pernyataan yang profetis, kita dapatkan hanya sekedar karena kita membaca apa yang sudah di dunia. Dunia juga baca, rekan-rekan. Maka kita harus dapatkan dari yang pada sorga, yang membuat kita tahu kita bergerak kemana di era COVID-19 ini. Yang ketiga, rekan-rekan, kalau kita baca di firman Tuhan, maka kita lihat ya, di padang gurunlah Tuhan pertama kali untuk memperkenalkan bait suci atau kemah Musa, ya, kemah suci. Ya, di sini dia memperkenalkan kekudusannya. Tuhan memperkenalkan kekudusannya. Ada ruang maha kudus, di mana kita harus datang dengan takut akan Tuhan, dalam hati yang menyembah, dalam hati yang gemetar di hadapan Tuhan, di hadapan Raja segala raja, menyembah Dia, berlutut di hadapan Tuhan. Ini adalah disiplin kekudusannya Tuhan. Saudaraku, 3 hal ini ya yang akan Tuhan tempa. Karena Tuhan katakan, ya, let my people go. Biarkanlah umatku pergi untuk ngapain, saudaraku? Untuk menyembah di padang gurun. Menyembah itu adalah dapat makanan dari Tuhan. Menyembah itu adalah mendengar firman Tuhan, mendapatkan pernyataan. Menyembah itu adalah menghargai kekudusannya. Menyembah itu adalah, oh Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Engkaulah Tuhan yang satu-satunya layak disembah. Ini yang sedang diajarkan oleh Tuhan untuk mengalami Tuhan di padang gurun. Jika ketiga disiplin ini Tuhan sudah masukkan ke dalam hidup kita, menjadi suatu keseharian di dalam hidup kita, maka Tuhan siap membawa kita menuju extraordinary di Kanaan kita, di tanah perjanjian kita. Kita baca kembali firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 29. Ibrani 11 ayat 29, sama-sama kita baca. Ya, karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Rekan-rekan, ini adalah extraordinary, yaitu kita bisa melintasi apa yang tidak bisa dilintasi orang lain. Ini extraordinary. Ya, orang Mesir mencoba melewati, nggak akan bisa, saudaraku. Ya, melintasi ini adalah suatu saat bisnis Anda mungkin sepertinya ada Laut Merah yang menghalangi. Tapi rekan-rekan, kalau kita pelajari yang namanya Blue Ocean Strategy, itu beda dengan Red Ocean Strategy. Red Ocean Strategy itu adalah, ya udah, ada Red Ocean menghalang, ya udah. Ada tentara Firaun mengejar, ya udah, mati kita. Tapi yang namanya Blue Ocean Strategy itu melintasi, rekan-rekan. Ya. Tapi kalau mental kita masih seperti mental Mesir, apa yang terjadi? Mental di Mesir? Maka orang Israel mengatakan pada Musa, Musa, kamu itu kok gitu sih? Apakah karena memang tidak ada kuburan? Ya, di Mesir kau membawa kami untuk mati di padang gurun. Oh, itu mental Mesir ternyata masih belum pindah dari kepala mereka. Tapi Musa beda. Dia karena sudah dibentuk, didisiplinkan Tuhan, maka dia berani berkata, aku percaya karena itu aku berkata-kata. Dia katakan pada semua rakyatnya, orang Mesir yang kau lihat hari ini tidak akan kau lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudaraku, ini adalah extraordinary melintasi. Apa yang selama ini tidak bisa kau lintasi, kau akan lintasi. Bisnismu selama ini hanya misalnya katakan kita buat nasi goreng. Ya, nasi goreng kita sama seperti yang nasi gorengnya orang-orang lain. Itu namanya Red Ocean. Artinya apa? Kita jualan, produk kita sama persis kayak orang lain. Maka Tuhan akan memberikan kreativitas, pewahyuan pada kita untuk membuat suatu produk yang beda. Nasi goreng yang beda. Nasi goreng yang kalau di bumbunya kah itu, suasananya kah itu, servisnya kah, yang memang beda dengan kebanyakan. Maka rekan-rekan lihat, apa yang selama ini kita tidak bisa terobos, kita tidak bisa lintasi, kita akan lintasi. Rekan-rekan, ini namanya extraordinary melintasi. Yang kedua, rekan-rekan, kita lihat ayat firman Tuhan ayat 30. Karena sama-sama kita baca,
Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Rekan-rekan, kita katakan ini adalah extraordinary, meruntuhkan. Saudaraku, selama ini akan ada begitu banyak tembok-tembok besar yang kayaknya susah kita terobos. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau kita sudah merubah mental kita di dalam Tuhan dan kita mau disiplin di dalam Tuhan, maka bagian kita yang kedua adalah meruntuhkan tembok-tembok yang selama ini tidak bisa kita runtuhkan. Dengan apa, saudaraku? Dengan pujian, dengan penyembahan. Rekan-rekan, orang Israel 13 kali keliling bermutar kota Yeriko, dan lihat rekan-rekan, kuasa Tuhan turun atas puji-pujian. Rekan-rekan, maka ketika kita menghadapi tembok di masa COVID ini, yang pertama kali kita adalah muji Tuhan, sembah Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan sampai 13 kali keliling. Dengan apa, saudaraku? Dengan tetap memakai mental dan disiplin. Saudaraku, di Yeriko, di Kanaan itu begitu banyak raksasa. Ya, begitu banyak tembok-tembok besar, raksasa-raksasa besar yang menghalangi pergerakan kita. Tapi lihat rekan-rekan, kalau masih kita bawa mental Mesir, apa yang terjadi? Maka orang Israel kebanyakan mengatakan, aduh, itu ada raksasa, dan kita menjadi belalang. Rekan-rekan, aneh. Ya, tapi ini jelas. Karena selama ini mereka sudah dibelalangisasi oleh Mesir. Di Mesir, kalau mereka tuh menjadi besar, Mesir nggak suka, maka mereka harus jadi kecil. Mereka harus jadi kecil. Kalau mereka makin besar, mereka dicambuk. Mereka disiksa semakin keras. Maka selama ini mental belalang. Anehnya, walaupun mereka sudah sampai di Kanaan, mereka masih tetap bawa tuh mental belalang tadi yang mereka dapat dari Mesir. Mereka tidak mau buang. Tapi lihat, Yosua dan Kaleb beda. Yosua dan Kaleb tahu bahwa kalau tidak ikut perkataan Tuhan itu namanya pemberontakan. Maka dia bilang, jangan memberontak pada Tuhan. Ya, raksasa-raksasa itu akan kita habisi. Kalau di sana dikatakan di bahasa Inggris, raksasa-raksasa itu akan menjadi makanan kita. Rekan-rekan, ini adalah extraordinary, meruntuhkan tembok-tembok yang menghalangi hidup Anda selama ini dan mengalahkan raksasa-raksasa di hidup Anda yang selama ini membuat Anda menjadi belalang. Tapi lihat, di era COVID-19 ini, Tuhan akan bangkitkan kemampuan-kemampuan baru, skill-skill baru, otot-otot rohani baru yang membuat kita bisa melintasi permasalahan bisnis kita, permasalahan keluarga kita, yang bisa membuat kita meruntuhkan selama ini tembok-tembok batasan bisnis usaha kita, pelayanan kita terobos. Ada otot-otot rohani baru, ada skill-skill baru yang harus dilatih di dalam Tuhan. Rekan-rekan, yang ketiga, ayat 31. Nah, ini ayat 31 ini agak aneh itu. Rekan-rekan, kalau ayat-ayat sebelumnya kan bicara tentang Abraham, Isa, Yakub, ya, sampai Musa. Yang ini bicara apa? Rekan-rekan, Rahab. Ya, coba kita baca ayat 31 sama-sama. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab itu siapa? Perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Rekan-rekan, saya nggak habis pikir, kenapa Rahab menjadi tokoh iman yang ke-9? Ya, bukan di sini dituliskan. Kalau saya mau tulis buku, katakan saya jadi pengarang kitab Ibrani ini, maka saya akan katakan ini, karena iman maka Yosua, atau karena iman maka pengintai-pengintai itu. Tapi enggak, rekan-rekan. Di sini jelas dikatakan karena iman maka Rahab. Waduh, saya nggak mengerti. Rahab itu singkatan apa? Rahab itu rahasia Bapa, Rahab ya. Rekan-rekan, tapi kita lihat kenapa ya kok dimasukin ini. Rekan-rekan, kita coba mengerti ya apa yang dilakukan oleh Rahab. Rahab tidak melintasi, Rahab tidak meruntuhkan, tapi apa yang dia lakukan? Ya, karena ia telah apa? Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Rekan-rekan, kita katakan di sini, nanti kita akan jelaskan. Ini adalah extraordinary, sambut, yaitu menyambut ya waktunya Tuhan, menyambut harinya Tuhan, menyambut kasih karunia Tuhan. Yang ini adalah extraordinary, hanya sekedar nyambut, saudaraku. Ini full of grace. Ini benar-benar oleh kasih karunia. Rahab adalah wanita sundal dan dia termasuk orang-orang durhaka. Tidak mungkin sepertinya diselamatkan. Tidak mungkin sepertinya mendapatkan kelepasan. Tapi lihat, yang dilakukan Rahab adalah menyambut. Kenapa? Karena dia sudah dengar juga. Orang-orang Yeriko mendengar dan mereka melawan. Tapi Rahab
mendengar dan tidak melawan. Dia malah menyambut. Nah, rekan-rekan lihat di sini, ya, maka akan ada di era COVID-19 ini, kita akan lihat, rekan-rekan, catat rekan-rekan, ini akan terjadi rekan-rekan. Ada begitu banyak orang-orang yang kita pikir nggak mungkinlah menjadi pengusaha, ya, nggak mungkinlah jadi manajer yang bagus. Tapi lihat, di era COVID-19 ini, kalau anak-anak Tuhan itu mau dirubah mentalnya, didisiplinkan untuk melakukan extraordinary, maka lihat, bahkan ada banyak anak Tuhan yang kita pikir, nggak mungkin orang ini jadi pengusaha. Tapi karena dia menyambut kasih karunia Tuhan, dia jadi pengusaha yang luar biasa. Oh, nggak mungkin ini orang ini jadi manajer, pendidikannya aja nggak jelas. Ya, tapi lihat di dalam kasih karunia Tuhan, karena dia menyambut kasih karunia itu, maka Tuhan menjadikan dia manajer, menjadikan dia direktur. Nah, lalu kita lihat lagi, ini orang nggak mungkin jadi hamba Tuhan. Ya, orangnya aduh biasa-biasa banget lah orang ini, ya. Nah, tapi lihat karena dia menyambut, hatinya tulus seperti seorang murid, tiap hari mau diajar. Lihat rekan-rekan, di era COVID-19 ini akan dibangkitkan pengusaha-pengusaha baru, manajer-manajer baru, profesional baru, dan hamba-hamba Tuhan baru. Kenapa? Karena menyambut kasih karunia Tuhan. Nah, rekan-rekan, ya, kita lihat rekan-rekan, inilah yang harus terjadi di era COVID-19. Fokuskan dirimu untuk memastikan bukan mental Mesir lagi, tapi mental yang penuh kemerdekaan di dalam Tuhan, berani di dalam Tuhan, dan harus menerobos di dalam Tuhan, sehingga kau mau didisiplinkan mana, ya, dan lalu kau dapatkan pernyataan-pernyataan Tuhan, tiang api dan tiang awan, lalu engkau menghargai kekudusan Tuhan. Maka lihat rekan-rekan, ini hanya konsekuensi secara alkitabiah. Maka hidup kita akan melintasi laut merah di hidupkan kita. Maka kita akan meruntuhkan tembok-tembok Yeriko kita. Kita akan mengalahkan raksasa-raksasa di kanan sana. Dan kita akan menyambut kasih karunia Tuhan. Maka kita akan katakan COVID-19 ini adalah masa-masa kasih karunia Tuhan itu akan semakin kuat dan semakin. Tidak pernah kasih karunia Tuhan itu kita rasakan lebih besar ketika sebelum di COVID-19. Tapi di masa COVID-19 kasih karunia Tuhan itu besar. Dan bagian kita apa? Melintasi, meruntuhkan, dan menyambut. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Mari saudaraku katakan amin Tuhan untuk setiap firman kami dengar. Katakan saudaraku amin Tuhan, Engkau akan membentuk hidup kami. Mari saudaraku terbiasalah. Kalau kau dengar firman Tuhan langsung katakan amin. Jangan memberontak. Dalam nama Tuhan Yesus kami katakan amin. Bahwa hidup kami akan diubahkan di dalam Tuhan. Di era COVID-19 ini kami akan semakin ginosko dalam Tuhan. Amin Tuhan. Kami akan diajar mental yang daripada sorga untuk tidak tunduk pada penguasa-penguasa dunia ini. Oh Bapa, Engkau akan disiplinkan kami untuk mana. Amin Tuhan. Engkau akan menyatakan penyataan-Mu melalui tiang api dan tiang awan. Amin Tuhan. Engkau akan perkenalkan kekudusan-Mu lebih dalam kepada kami. Amin Yesus. Dan Engkau akan bawa kami melintasi. Amin Tuhan. Engkau akan bawa kami untuk meruntuhkan tembok-tembok. Amin Yesus. Dan kami akan Kau bawa untuk menyambut kasih karunia-Mu. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau besertaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama kita katakan amin Tuhanku. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita, tapi hati kita tetap beribadah kepada Tuhan walaupun di padang gurun. Berkat daripada Allah Bapa yang setia akan janji firman-Nya. Berkat daripada Yesus Kristus Tuhan yang adalah ya bagi semua janji firman. Dan berkat daripada Roh Kudus yang menyertai kita, menuntaskan penggenapan janji-janji firman Tuhan. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.